Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini dengan lanjutan dari materi sebelumnya ya, mengenai perbandingan senilai. Hari ini kita lanjut bagaimana cara pengaplikasian dari perbandingan senilai tadi. Umumnya pengaplikasiannya berupa misalnya ada dua buah perbandingan ya. Nanti salah satu dari nilai di perbandingan tersebut ada yang hilang, nanti kita akan mencari nilai yang hilang tersebut. Contohnya perbandingan A dan perbandingan B merupakan perbandingan yang senilai. Nah, perbandingan A adalah 1 banding 2, sedangkan perbandingan B titik-titik-titik banding 4. Nah, salah satu angka di perbandingan B ini tidak diketahui ya. Nah, tetapi karena perbandingan A dengan B ini merupakan perbandingan senilai, kita bisa cari tahu. Ini kita coba ya. Tadi A perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Nah, kemudian yang B perbandingannya tadi kan titik-titik-titik banding 4. Nah, titik-titik-titiknya ini kita tulis saja X biar memudahkan, dibanding 4. Nah, jadi X ini yang kita tidak ketahui ya. Kita tulis X saja sebagai pengganti. Nah, sekarang kita mulai perhitungannya ya. Pertama kita ubah dulu bentuk perbandingannya menjadi seperti pecahan. Jadi 1/2, 1 banding 2 menjadi 1/2. Kemudian X banding 4 jadi X/4. Nah, ini sama aja ya. Nah, karena dia merupakan perbandingan senilai, kita tulis sama dengan. Jadi 1/2 sama dengan X/4. Nah, kemudian kita cari nilai dari X ini ya. X ini merupakan nilai yang kita tidak ketahui. Pertama-tama kita tulis dulu X-nya sama dengan. Nah, kita kalikan angka dari yang diketahui. Jadi misalnya X-nya tidak diketahui, bawahnya diketahui, yang kita ketahui kita kalikan secara menyilang. Jadi 4 karena yang diketahui kita kalikan 1 ya, 1 dikali 4. Nah, ada angka yang tersisa, kita taruh di bawahnya, kita bagikan dengan angka yang tersisa tadi. Karena angka yang tersisa di sini adalah 2, jadi kita pakai 2 bawahnya. Nah, kalau sudah sampai sini kita bisa hitung seperti biasa ya. 1 kali 4, 4. Bawahnya tetap dibagi 2. Kemudian 4/2 atau 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Nah, jadi kita sudah dapat ya nilai yang kita tidak ketahui sebelumnya, yaitu adalah 2. Jadi nilai dari perbandingan B adalah 2 banding 4. Nah, cara ini bisa berlaku juga walaupun berbeda letak yang tidak diketahuinya ya. Misalnya Bapak punya ini sama seperti yang tadi, 1 banding 2, tetapi yang bawahnya, yang B nya 2 banding X, 2 banding tidak diketahui. Nah, caranya sama seperti tadi, kita ubah 1/2 kemudian 2/X. Nah, dari sini tadi beda ya, tadi X nya di atas, kemudian sekarang X nya di bawah. Nah, tapi cara pengerjaannya sama saja. Nah, X nya kan yang tidak diketahui, sedangkan yang kita ketahui atasnya 2. Sama kebalikannya seperti yang tadi ya. Nah, berarti kita tinggal mengalihkan yang kita ketahui aja, mengalihkan secara silang. Nah, kita tulis dulu ya X nya sama dengan 2 dikali 2 karena dia menyilang ya, yang kita ketahui dengan silangannya. Kemudian kita pakai angka yang tersisa, karena 2 sama 2 sudah dipakai, kita pakai sisanya yaitu 1. Tinggal hitung seperti biasa, 4/1. Nah, 4/1 sama aja 4 dibagi 1. Angka kalau dibagi 1 hasilnya sama yaitu 4. Jadi B ini sama seperti tadi ya, 2 banding 4 perbandingannya.
Nah, setelah kita tahu cara menghitungnya, sekarang kita bahas sedikit tentang cara identifikasi perbandingan dari soalnya ya. Nah, jadi misalnya Bapak punya pertanyaan seperti ini. 2 ekor sapi bisa makan 10 kilo rumput. Nah, berapa sapi yang bisa diberi makan dengan 60 kilo rumput? Nah, pernyataan pertama ya, yang 2 ekor sapi bisa makan 10 rumput ini merupakan perbandingan yang A. Nah, sedangkan berapa sapi yang bisa diberi makan dengan 60 kilo rumput? Nah, ini merupakan perbandingan B ya. Nah, kita pakai prinsip yang sama seperti sebelumnya. Ada perbandingan A dengan perbandingan B. Nah, perbandingan keduanya ini senilai. Berarti yang A-nya adalah 2:10 ya. 2 sapi, 10 rumput. Nah, berarti B-nya kita pakai urutan yang sama. Karena yang di A sapi dulu baru rumput, berarti yang B sapi dulu baru rumput juga. Nah, berarti sapinya yang di B kan kita tidak ketahui, berarti sapinya X, rumputnya 60. Berarti B-nya sama dengan X banding 60. Nah, untuk mencari nilai X-nya tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Nah, kita tinggal aplikasikan. Nah, demikian materi untuk hari ini. Kita sudah bahas cara pengaplikasian dari perbandingan senilai ya, untuk mencari nilai dari perbandingan yang hilang. Nah, untuk tugasnya Bapak minta kalian cari jawaban dari contoh pertanyaan yang sebelumnya, yang sapi dengan yang rumput. Nah, yang ini ya. Nah, kalian cari berapa jumlah sapi yang bisa diberi makan dengan 60 kilo rumput. Nah, pakai aplikasi dari yang sebelumnya kita bahas ya. Demikian, Bapak ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa dimengerti penjelasan dari Bapak. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.